warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam alladzi arsyadana minadh dhulumat binurid dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan fi hadzal alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'dhur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadar rahman ayyas-shaimin was-shaimat yang insyaallah semakin minim terhadap kemaksiatan. Jamaah sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Al-Hasyr 18 Allah perintahkan kembali, Allah ingatkan kembali kepada kita, bukan hanya sekedar diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, sekaligus Allah rangkai wal tangdur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah di antara kita seluruhnya memperhatikan apa-apa yang sudah kita kerjakan untuk hal-hal masa depan atau dunia, untuk kehidupan akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ayat ini sering dipakai sebagai landasan muhasabah. Rangkaian panjang dalam madrasah rohaniyah Ramadan tentu bukan hanya sekedar ritualitas, bukan hanya sekedar apa yang kita laksanakan secara siyamur Ramadan dan qiyamur Ramadan. Di akhir-akhir ini tentu kita refleksi, kita muhasabahkan, jangan-jangan Ramadan 1446 Hijriah ini sama atau tidak berubah dengan tahun lalu. Kita melaksanakan ketaatan kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh kita, hablum minallah kita, kesalahan-kesalahan ritual kita, dan sekaligus diiringi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh, kesalahan-kesalahan sosial hablum minan nas kita, tapi kita kering dari sebuah introspeksi dan muhasabah apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah ini menjadi hal yang terbaik untuk membangun secara kapasitas diri dalam kehidupan kita di dunia dan mazra'atul akhiratnya? Maka dalam hal kita bermuhasabah dalam rangkaian ini, konteksnya dalam Ramadan ini, begitu indah Allah turunkan ayat-ayat tentang puasa, tentang Ramadan. 183 sampai 186 itu kalau tanasubul ayat, keserasian hubungan ayat satu dengan yang lainnya, tentu Allah punya maqasidus syar'iyah, punya tujuan untuk yang dicapai hambanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama ayatnya masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tutup ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Yang pertama muhasabah kita adalah ketakwaan. Itu selalu diingatkan dalam ibadah usbuiyah di setiap Jumat. Dan dalam puasa itu tentu juga ini bagian penting yang ingin menjadi ending target kita. Maka ketakwaan yang sesungguhnya adalah bagaimana ketakwaan yang ukurannya kita yang bisa mengukur, tapi parameter umumnya itu juga pranata sosial. Kalau kita kelihatan semakin baik, kita kelihatan semakin menunjukkan bahwa kita beribadah ini karena ketaatan kita kepada Allah, maka itu sesungguhnya ukuran secara umum. Muhasabah itu tentu agar tidak ujub, kan ada yang mengukur. Ukuran umumnya harus bisa disaksikan dan bisa punya pengaruh dalam kehidupan lingkungan kita. Yang pertama tentu evaluasi muhasabah kita tentang ketakwaan yang kita ingin capai.
Jangan juga ketakwaan yang kita capai itu adalah ketakwaan yang sifatnya individual. Terkadang kita, kalau ketakwaannya adalah persoalan ibadah, ketakwaan keimanan kita pada Allah, jadi petapa kita. Jadi pertapa yang memang urusannya kita dengan Allah. Tapi kan bukan ketakwaan yang seperti itu. Ketakwaan yang tentu lingkupnya, ukurannya kita dekat dengan Allah, kemudian kita juga dekat dengan sesamanya, dan sesamanya merasa dekat dengan kita. Itulah kira-kira muhasabah kita. Yuk, hari ini apakah tentang itu sudah kita rasakan? Kalau tidak atau belum, maka momentum akhir-akhir ini menjadi bagian penting untuk muhasabah kita. Jangan-jangan kita sekedar teori, sekedar narasi-narasi tentang ketakwaan, tapi nggak pernah kita lihat dalam diri kita, didiskusikan dengan keluarga. Karena orang lain, terutama keluarga, yang paling melihat, anak-anak kita melihat kita, istri kita melihat kita, istri juga dilihat oleh suaminya. Paling dekat untuk melakukan evaluasi dan muhasabah adalah lingkungan terdekat. Yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata rangkaian panjang ayat itu Allah bukan hanya persoalan ketakwaan. Sekali lagi, ketakwaan itu urusan pertama kalau kita hanya meningkatkan persoalan ketakwaan. Ramadan ini menciptakan kita bukan hanya itu. Muhasabah kita berikutnya adalah ketika Allah rangkai ayat itu, ayyam ma'dudat, itu Allah tutup di akhir ayat itu dengan in kuntum ta'lamun. Artinya, jamaah sekalian yang berbahagia, momentum Ramadan itu peningkatan keilmuan kita. Banyak kita mendengarkan tausiah dari subuh ke subuh, kemudian kultum taraweh, belum kalau kita di luar itu mendengarkan tausiah, mauidhah irsada, dan lain sebagainya. Seyogyanya bahwa Ramadan menciptakan menjadi orang-orang yang lebih pintar, menjadi orang-orang yang lebih mengerti tentang syariat dan lebih memahami hukum-hukum Allah. Kalau kita cuma takwa dalam Ramadan ini hal yang biasa, tapi harusnya ini membangun kecerdasan berpikir kita, kecerdasan spiritual lebih terutama. Karena kita dalam bulan suci Ramadan itu yang disebut dengan madrasah ruhaniyah itu, yang tentu in kuntum ta'lamun. Maka jangan sia-siakan ketika kita mendengarkan tausiah dari para guru, dari para asatidz. Itu dalam rangka kita menciptakan orang yang lebih ngerti. Kalau kita pemahaman terhadap keislaman kita sama di luar bulan suci Ramadan, nggak berhasil Ramadan kita. Sekali lagi, muhasabah kita adalah Ramadan satu dengan Ramadan lainnya menambah hasanah keilmuan kita, menambah kepemahaman kita terhadap syariah kita, sehingga kita melaksanakan apapun ibadah kita berdasarkan landasan pengertian, pemahaman, dan ada kajian hukumnya, landasan yang kita jadikan pedoman, bukan sekedar apa kalau orang Jawa bilang itu roboh-roboh pisang gitu. Kalau pisang ambruk ya ikut ambruk. Ramadan nggak menciptakan kita itu. Muhasabah kita, jangan-jangan kita hanya sekedar lewat telinga kanan masuk, kemudian keluar telinga kiri. Muhasabah kita adalah mari bersama-sama. Ramadan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih pandai, tentu lebih bijak. Begitu banyak kita mendengarkan keilmuan, semakin banyak kita sadar banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi semakin banyak kita mengalami Ramadan itu merasa bahwa Islam itu ternyata masih jauh dari keilmuan-keilmuan yang kita miliki hari ini. In kuntum ta'lamun, Allah yang menciptakan Ramadan itu bukan hanya sekedar takwa, tapi kita menjadi orang-orang yang lebih memahami, melaksanakan ketakwaan itu berdasarkan keilmuan kita. Yang ketiga, jamaah sekalian yang berbahagia, ayat yang dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ditutup ayat itu dengan la'allakum tashkurun. Jamaah sekalian yang berbahagia, kurang baik apa Allah terhadap umat baginda Rasul Muhammad SAW. Kita sudah diberikan pembelajaran, diberikan Ramadan, diberikan keilmuan, masih Allah pandu dengan Al-Quran, masih Allah turunkan dan menjadi pedoman kita. Kalau kita lupa khilaf buka Al-Quran. Bayangkan kalau kita cuma menerima syiar, menerima dakwah dari baginda Rasul Muhammad SAW, Allah tidak titipkan, Allah tidak tinggalkan Al-Quran, maka tentu yang menjadi rujukan, yang menjadi introspeksi kalau kita salah, kembali kepada manual instruksinya adalah Al-Quran.
la'allakum tashkurun. Bersyukur tentu. Maka tadi syukur paling besar adalah ketika kita dikaruniakan keimanan dan keislaman. Sekali lagi jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ini kan masih sehat, diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan kesempatan ketemu Ramadan demi Ramadan. Tune up kita sehingga kita menjadi beres kembali. Syukur itu melengkapi ketakwaan kita. Syukur itu melengkapi keilmuan kita. Karena kalau kita takwa, kita punya ilmu, nggak rasa syukur, sombong kita. Kadang-kadang lupa dengan keilmuan kita. Kadang-kadang kita merasa benar sendiri. Maka la'allakum tashkurun itu rangkaiannya adalah yuk kita semakin menjadi orang-orang yang bersyukur. Bukan persoalan materi saja yang Allah karuniakan, tapi kesempatan, keilmuan, ketahuan itu juga bagian dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Hari ini jangan dibalik. Hari ini jangan dibalik, dusta mana lagi yang kau nikmati? Karena orang semakin ngomong nggak benar itu semakin biasa saja. Dusta itu yang biasa. Jadi ayat ini jadi diplesetin. Kalau nikmat mana lagi yang hendak engkau dustakan, dibalik. Dusta mana lagi yang hendak engkau nikmatin? Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, yang keempat, ini yang terpenting. Apa arti sebuah ketakwaan? Apa arti keilmuan kita dan rasa syukur kita? Maka rangkaian di 186 Allah turunkan sebagai rangkaian penyempurna adalah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ditutup dengan la'allahum yarsyudun. Apa sih? Rangkaian Ramadan ini kan bukan menciptakan kita takwa, bukan pintar, bukan hanya syukur, tapi mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. La'allahum yarsyudun itu mudah-mudahan kita seluruhnya mereka mendapatkan petunjuk Allah. Ini yang paling mahal. Orang bisa jadi pintar, kalau nggak dapat hidayah, pinternya itu tidak bermanfaat untuk umat, apalagi untuk dirinya. Kira-kira jamaah sekalian yang berbahagia, yang kita kehendaki itu adalah doa-doa yang kita selalu lantunkan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan gelincirkan kami setelah Engkau berikan petunjuk. Ini pasca Ramadan hilang lagi karena yarsyudunya nggak ada dalam diri kita. Sudahkah kita rasakan? Kalau ketakwaan, oke lah, silakan ukuran masing-masing. Persoalan keilmuan silakan. Yang kemarin nggak tahu ayat demi ayat, sekarang alhamdulillah bacaan Al-Quran semakin lancar, semakin benar. Banyak ilmu yang kita dengarkan. Tapi persoalan yarsyudun itu persoalan hati. Persoalan bagaimana kita mendekatkan takarub kita kepada Allah. Ya Allah, yang Kau karuniakan keilmuanmu, jangan sampai kabur maktan indallah. Jangan sampai menjadi kabur maktan apa yang kita tahu, apa yang kita ucapkan nggak kita lakukan, atau berbeda yang kita lakukan dengan apa yang menjadi diksi yang kita ucapkan. Maka yarsyudun itu jamaah sekalian yang berbahagia, dimulainya itu tadi, pendekatan kepada Allah. Kan jelas ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab kau Muhammad bahwa sesungguhnya aku dekat. Nah, kedekatan kita dengan Allah itulah yang menciptakan, yang mendatangkan yarsyudun, irsyad. Gini jamaah sekalian yang berbahagia, maka pasca Ramadan itu mari kita rangkai bagaimana rasa takwa kita jaga di Syawal, kemudian di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, dirangkai dengan keilmuan-keilmuan landasan kita cara melaksanakan ibadah-ibadah kita. Kemudian juga rasa syukur semakin menjaga kita agar tidak kufur terhadap nikmat Allah. Dan yarsyudun itu yang penting, menjaga 3 karakter berikutnya agar mudah-mudahan kita muhasabah hari ini, insya Allah masih 4 atau 5 hari ke depan. 4 hal itu mari kita merasakan dalam diri kita, kita muhasabah, kita refleksikan. Sudah sejauh mana rasa syukur kita? Hari ini rasa-rasanya kok kita belajar dari diri kita, bahkan kita belajar dari orang lain yang melaksanakan begitu banyak ibadah-ibadahnya. Itu dalam rangka yarsyudun itu bukan hanya dari keilmuan. Yarsyudun itu bisa influensi dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ketika ada dalam lingkup dan dalam komunitas orang yang mendapat hidayah, juga insya Allah bagian ikhtiar kita untuk mendatangkan irsyad, mendatangkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah agar hadir dalam sanubari kita,
diproses oleh akal pikiran kita dan menjadi perilaku. Hakikat keimanan kan begitu. I'tiqad dalam hati diucapkan dan dilaksanakan. Irsadlah yang membangun di hati, ilmulah yang membangun. Tadi in kuntum ta'lamun yang membangun akal pikiran kita, kemudian rasa syukur yang membentengi dalam kehidupan kita. Insya Allah itulah hakikat yang ingin dicapai oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang ini Allah capai dalam rangkaian itu. Maka tentu tidak bisa kita hanya melaksanakan begitu saja tanpa ada, kalau kita mau maju ke depan, berhentilah sesaat. Coba kita lihat ke belakang dulu, bukan untuk menyesali apa sudah kita lakukan, tapi untuk memperbaiki dan mempercepat kecepatan kita, memperindah langkah kita kembali agar seluruhnya aman, tenang, dan kemudian nyaman kita menuju akhirat yang Allah janjikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Siap. Monggo. Males banget. Aku nitip tangan ya.